Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Face Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-585. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-585 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham SMRA, ada saham BBYB, Harum, Pakuwon, Dewa, dan saham milik MKTR. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan untuk review ke 6 saham tersebut, kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini cukup bikin shock juga ya. Cukup bikin shock juga karena apa? Opening dia cuma naik ke 6690, naik tipis sekali. Setelah itu dia dibanting sampai di 6570. Itu lebih rendah dari kejatuhan dia yang kemarin, yang hampir 2%, hampir 3% itu kayaknya. Dia membuat new low lagi ya, new low lagi dalam tahun ini ya. Dalam tahun ini dia buat lagi. Dan kita sudah bilang bahwa level support dia itu kan sekitar 6.500 sampai dengan 6.510. Dan itu semoga bisa dipertahankan dengan baik ya. Semoga itu bisa dipertahankan dengan baik sehingga tidak jatuh ke level yang krusial lagi ya. Level 5.000-an, 5.600 itu jangan sampai dia ke sana gitu. Karena baru awal tahun kalau sudah ke 5.600 bahaya. Tapi yang menjadi menarik memang menurut saya pribadi, ini kacamata pribadi saya, entah mungkin bisa salah ya, bisa benar. Ini banyak perusahaan yang mulai akan merilis laporan keuangan ya. Banyak perusahaan yang akan merilis laporan keuangan tahunannya setelah diaudit ya. Setelah diaudit mereka akan rilis, dan beberapa list saya sudah lihat memang yang tercepat selalu BBNI ya. Mungkin BBNI yang menjadi perusahaan pertama yang akan menyampaikan hasil audit laporan 2022-nya di tanggal 26 kalau tidak salah nanti ya, 26 atau 28 Januari. Dan itu kalau kinerjanya bagus tentu akan mengerek dari emiten-emitennya biasanya. Dan ketika itu akan dikerek tentunya kalau secara logikanya ya saham itu akan dibawa turun dulu ya. Kemudian puas serok ya, laporan keluar bagus, waktunya taking profit. Itu mindset bandarnya seperti itu. Di mana-mana mindsetnya seperti itu. Jadi turun tanpa sebab, kemudian akan dinaikkan karena kinerjanya bagus. Jadi harusnya kita punya mindset yang sama sehingga kita bisa dapat momentum itu. Walaupun pada akhirnya mungkin dalam beberapa bulan ke depan dia akan turun lagi, tapi setidaknya kita dapat momentumnya ya. Oh, ini mereka lagi mau rilis laporan keuangan nih. Kira-kira dalam kuartal 4 kemarin ya, di bulan September sampai Desember, itu kira-kira ada yang bagus nggak ya buat perbankan kita misalnya. Oh iya, suku bunganya naik terus tuh. Oh, kalau suku bunga naik artinya suku bunga pinjaman simpanan itu naik semua gitu. Oh, kalau suku bunga simpanan naik, orang mungkin akan berlomba-lomba juga akan kembali simpan. Tapi juga ada yang pinjam. Oh, kalau suku bunga pinjaman naik, oh pendapatan bunga akan meningkat gitu. Karena perbankan ya pendapatan utamanya dari pendapatan bunga ya, pendapatan bunga ya, termasuk bunga atas pinjaman nasabahnya itu yang bagi mereka ketika suku bunga naik ya harusnya itu juga akan naik gitu. Kalau itunya bagus ya tentu akan terefleksi di laporan keuangannya. Nah, ketika laporan keuangan bagus, harga saham bergerak naik, tentu teman-teman baru mau beli. Ternyata eventnya itu sudah lewat gitu. Eventnya itu kan dia keluar untuk orang taking profit, bukan untuk baru mau beli. Walaupun misalnya bisa jadi dalam 3-4 bulan ke depan dia akan turun lagi. Atau mungkin dalam 3-4 tahun ke depan ya dia pasti akan naik terus gitu. Tapi momentumnya ya, kita bicara momentum itu menurut saya pribadi ini momentum yang tepat untuk mulai cicil sebenarnya untuk yang saham-saham besar ya, penopang indeks. Karena mereka akan rilis laporan keuangan dan harusnya itu bagus. Dan itu harusnya bagus. Jadi teman-teman bisa atur strategi mana sih yang kinerjanya akan moncer, mana sih yang akan bagi dividen, mana sih yang punya prospek, sehingga itu teman-teman ketika lihat merah ya itu jadikan momentum. Jadi ketika mereka rilis laporan keuangannya atau sudah banyak beredar di media berita-berita bagus ya silakan taking profit. Nanti setelah semua itu selesai ya dia akan turun lagi, baru silakan re-entry kembali dengan berbagai isu lagi. Contoh kayak juga konstruksi ya. Saya kaget juga was kita all time low sepertinya.
Dan berita yang paling fenomenal adalah dia digugat PKPU oleh salah satu vendornya juga ya yang ngerjain ruas tol. Ada seksi ya. Jadi kalau pengerjaan tol itu kan mungkin dikasih disub kan ke kontraktor-kontraktor lain untuk kalau seksi ini sampai ini kamu ya CV ini. Nah itu mungkin ada yang belum dibayarkan, tapi nilainya sepertinya cuma 2 miliar rupiah. Kalau tidak salah saya baca cuma 2 miliar rupiah, tapi efek kepada waskitanya luar biasa ya. 2 hari dibanting hampir berapa tuh? 12% mungkin ya, apa 14%, ARB-nya 2 kali. Begitu luar biasa, padahal mungkin kecil sekali. Padahal kalau kita tarik mundur di Desember, mereka sudah dapat suntikan modal dari negara. Kemudian mereka lagi nunggu momentum untuk mau reg issue ya, atau mereka lagi cari investor strategis untuk mereka jual ruas tolnya. Jadi em, teman-teman harus lebih apa ya? Kalau berita itu memang ya bisa jadi benar, bisa jadi cuman sesaat untuk dapat momentum ya, untuk dapat momentum. Jadi teman-teman kembali lagi bijak untuk menilai dan harus punya reason yang jelas, alasan yang jelas untuk teman-teman entry. Hari ini kita perhatikan transaksi naik ya 12,7 triliun, ISG-nya dengan 150 saham naik, ada 382 turun dan ada 181 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini asing net sell ya hampir kurang lebih sama di seluruh market, itu kisaran sekitar setengah triliun. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik Summarecon ya, SMRA. Nah, SMRA ini mulai merangkak naik ya, mulai merangkak naik dengan target menuju ke 600. Itu resistennya, resisten paling kuat di 600. Selama dia masih belum bisa melewati 600, maka selama itu juga kita lebih bagus wait and see. Ya, jangan dulu entry. Boleh beli kalau dia bisa breakout 600. Kalau dia bisa breakout 600. Jadi kalau tidak bisa lewat ya jangan beli. Kalau bisa lewat silakan. Buy on breakout 600, target ke 655, batas SL di bawah 580. Tapi kalau tidak bisa lewat 600 ya skip. Cari emiten yang mungkin jauh lebih menarik. Secara final score value, SMRA punya skor 65 dengan status titip sandal. Kemudian kita bergeser ke saham selanjutnya yaitu ada saham milik BBYB ya, Bank Neocommerce. BBYB menarik menurut saya pribadi. Kenapa menarik? Pertama, final score value dia 70, sudah boleh titip sandal. Yang kedua, dia punya bullish divergence di sini dan dia berhasil closing satu tick di atas level support paling kuatnya. Yang mana tadi itu merupakan level resistnya, level resist. Jadi ini kalau sudah tutup di atas itu, maka ini menurut saya pribadi menarik ya. Selama dia di atas 650, silakan teman-teman boleh buy. 650 sampai dengan 660, cut loss di bawah 630, target kenaikan menuju ke 825. Sekali lagi, kalau dia ada di atas 650, silakan buy. Tapi kalau ada di 640 Kak, kalau besok ya jangan beli dong, karena sudah jelas reason to buy kita adalah kalau dia ada di atas 650. Jadi kalau di buy itu ya skip dulu. Atau mungkin teman-teman buka aplikasinya pas beli di 650 ternyata dia turun di 640 ya. Teman-teman atur strategi untuk pasang stop loss tadi. Kalau saya pribadi mungkin di 630 saya pasang SL-nya. Tapi kalau ternyata dia cuma sampai 640 ya saya biarkan dulu karena belum masuk ke dalam area cut loss saya. Tapi kalau dia terus turun di bawah 630 ya sudah cut loss, ikhlas gitu. Rugi sudah saya ukur. Oke, sekian persen, ruginya sekian dengan modal yang ditaruh. Tapi kalau ternyata dia masih kuat, ya ada peluang dia ke 825 dan potensi risk rewardnya itu terbuka lebar ya. 650 ke 825 dibandingkan 650 ke 630 itu masih bagusan rewardnya. Jadi menurut saya pribadi ini menarik untuk kita cermati. Apalagi ada bullish divergence, apalagi skornya sudah 70, kemudian berhasil naik atau closing di atas support paling kuatnya, tentu tiga indikator ini juga sudah cukup bagus untuk kita entry atau kita punya alasan lah untuk entry. Asalkan besok dia masih ada di atas 650. Itu aja. Kalau di bawah 650 skip, cari emiten lainnya. Tapi kalau ada di atas 650 silakan teman-teman pertimbangkan untuk membeli saham BBYB. Kemudian saham selanjutnya adalah saham milik Harum.
Nah, saham milik Harum Energi hari ini tutup menguat 3,49% di level 1630. Harum sendiri masih berjuang untuk keluar dari downtrendnya. Ya ini kan dia sudah uptrend, namun sayang dia downtrend kembali, jatuh di kisaran support yang sama. Sedang berjuang naik dan level resistnya adalah di 1705 yang mana itu level aman menurut saya. Dia benar-benar bisa keluar dari zona nyamannya. Tapi kalau teman-teman punya chart ya, kalau teman-teman buka chart mungkin di TradingView atau apa, silakan teman-teman tinggal garis ya. Ini tren lainnya teman-teman garis ya, hubungkan titik ini tertingginya dengan titik yang ada di sini, ketemu garis. Kalau dia misalkan naik dan tidak tembus 1705, teman-teman tunggu saja di garis yang di sininya ya. Kalau teman-teman garis di sini, nah ini coba kalau kita gambar bisa enggak ya? Coba kita copy, kita ke sini. Oke. Ini coba kita kasih garis warna putih. Kita gambar gini aja lah. Daripada pusing kan. Oke. Misalnya gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita hubungkan ya titik tertinggi di yang tadi. Kalau dia bergeraknya adalah, sorry ini kita buat juga resistnya tadi ya, 1705 ya. Ini kita gambar di sini. Kalau misalkan dia bisa breakout ini namun tidak tembus dari sini ya, tidak tembus dari sini, maka kalau dia koreksi ya teman-teman, kalau dia koreksi, teman-teman bisa tunggu di garis sekitaran sini ya, sekitaran garis trendline ini ya. Teman-teman boleh ambil di sekitaran sana ya kalau dia tidak mampu tembus. Jadi ketika dia coba sudah keluar dari downtrendnya tapi tidak tembus dari resist yang ini, coba tunggu di sini ya. Itu coba kita lihat di sini ya. Jadi teman-teman semoga sudah ada gambaran sedikit ya. Jadi kalau dia naik tembus di sini ya, tidak mampu lewat 1705, coba tunggu dia koreksi sedikit dulu. Nah, teman-teman ambil di sekitaran sini ya, di harga sekarang ini sih. Jadi tunggu dia confirm dulu, naik, tidak tembus ya coba antri di situ. Tapi kalau tembus ya silakan buy di 1705, target ke 1810. Final score value 65, titip sandal, masih belum terlalu bagus juga beberapa indikator. Jadi itu sih trading plan-nya ya. Jadi kondisi saat ini ya masih wait and see. Nunggu bisa berikut apa enggak ya. Kalau bisa ya silakan buy, kalau belum bisa ya coba tunggu lagi di level ini ya. Jadi dia break turun, nah ambil. Tapi kalau ternyata dia tidak ke atas, ya langsung turun ya sudah, skip ya, cari emiten yang lainnya. Kemudian kita punya saham Pakuwon. Nah, saham milik Pakuwon ini ditutup menguat 0,89% di level 454. Kalau kita perhatikan tadi sempat Pakuwon ke 460 dengan resist di 462, jadi tipis sekali dia mau untuk menyentuh area resist, namun sayang sekali tidak bisa, sehingga ini cukup nanggung menurut saya pribadi. Kalau mau beli atau bagus belinya, teman-teman bisa buy on breakout ya, teman-teman bisa buy on breakout ya, buy on breakout ketika dia melewati 462. Selama dia belum melewati 462, maka teman-teman lebih bagus skip dulu ya, lebih bagus teman-teman jangan dulu entry ya. Kalau dia masih belum melewati 462, maka teman-teman jangan dulu entry. Tapi kalau bisa break 462 silakan buy on breakout 462, target ke 482, SL di bawah 458. Oke, secara final score value dia punya skor 60. Memang skor hari ini jelek banget ya, karena mungkin indeksnya juga jelek sehingga banyak yang tidak bagus. Tapi semoga besok ada harapan ya, semoga besok ada saham-saham yang bagus untuk kita lirik dan itu bisa membuahkan hasil ya. Salah satunya mungkin kayak Pakuwon nunggu breakout, kemudian kayak tadi ada BBYB, itu juga menarik. Semoga itu bisa works besok ya. Kemudian kita bergeser ke saham milik Dewa, Dharma Handwine ya. Ini perusahaan mining services ya, service pertambangan integrated. Nah, ini kalau kita perhatikan Dewa juga berada di area konsolidasi ya. Ini kalau kita perhatikan support 52 sih, support abadi 50, jadi hati-hati, dekat sekali. Support abadi 50, support paling kuat di 52.
closing di 54. Jadi selama dia di atas 52 ya aman-aman saja sih teman-teman. Boleh buy 52 sampai dengan 54 bisa menjadi area beli, cut loss di 50. Target kenaikan menuju ke 61. Secara final score value dia skornya 70, jauh lebih bagus. Dan ingat kalau dia ada di atas 52 ya masih aman untuk teman-teman beli ya. Ketika turun di bawah 52 ya skip. Karena itu sudah akan ke zona abadi ya ke 50. Jadi silakan teman-teman kalau mau beli teman-teman langsung pertimbangkan ya. Kalau masih kuat di atas 52 ya silakan teman-teman buy, tapi batasi SL di bawah 52. Bisa di 51 boleh, tapi menurut saya sih 50 sih. Kalau 50 teman-teman tinggal cut loss saja karena juga sudah terukur kan ruginya cuma 2 tick aja. Tapi kalau opening langsung terbang ya jangan kejar ya, jangan sampai teman-teman nyangkut lebih dalam lagi. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik MKTR ya, MKTR. Nah, ini saham baru IPO sepertinya, Mentobi Karya Tama Raya ya, Mentobi Karya Raya Tama. Hari ini volumenya besar ya, volumenya cukup besar di 5 miliar. Naik 1,59%, final score value 70, titip sandal bagus. Dan yang menjadi menarik adalah hari ini dia close di 128. Kemudian itu artinya dia ada di atas SPK-nya, artinya dia masih aman. Dan sekarang dia menuju untuk breakout dari area resistnya di 132. Ini resistnya di 132, close 128, artinya 4 poin lagi. Teman-teman silakan kalau mau beli tunggu breakout di 132 ya. Tunggu breakout di 132, silakan buy on breakout. Mungkin teman-teman setelah breakout 132 kalau mau jual cuan bungkus aja ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali ini jarum-jarumnya nih. Sudah terbang tinggi dibanting, terbang tinggi dibanting. Jadi kalau dia bisa breakout 132 silakan buy on breakout 132, mungkin 134, 135 sudah cuan ya, TP aja. Hati-hati dia dari hijau jadi minus lagi. Hati-hati. Jadi kalau tidak punya kemampuan atau tidak punya pengetahuan bagaimana cara nyopet, lebih bagus teman-teman jangan coba-coba. Ya, tapi kalau jago ya silakan. Buy on breakout 132, TP terserah disesuaikan, tapi jangan dipegang lama-lama karena nanti diguyur. Dan bagi teman-teman kalau besok lihat dia tidak bisa melewati 132 ya skip ya, jangan dulu beli. Coba mungkin tunggu di support di 118, 120 dan 120 baru teman-teman ambil. Jadi kita fleksibel ya. Bisa breakout silakan buy, kalau tidak mampu ya tunggu di 118 sampai dengan 120. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-585 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.